Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud di bank syariah. Artikel ini ditulis oleh Haifa Najib dan Rini dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, saya akan memulai presentasinya dan kepada pendengar diharapkan menyimak presentasi dari saya. Baik, pertama-tama sebelum masuk ke latar belakangnya, sebaiknya kita mengenal sejarah munculnya bank syariah. Bank syariah pertama kali muncul di desa Midharm, salah satu daerah di wilayah Mesir. Pelopornya ialah Dr. Ahmad El Najjar, seorang ekonom. Ia membentuk lembaga keuangan yang kegiatan operasinya tidak membebankan bunga kepada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Kegiatan investasinya melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain. Keuntungannya membagi keuntungan dengan para penabung. Dan nama lembaga keuangannya ialah Midharm Saving Bank atau biasa disebut Midharm Bank. Baik, kita masuk ke latar belakangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Saat ini di Indonesia dikenal dua jenis bank, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang disebut bank syariah. Di Asia Tenggara, perkembangan perbankan Islam terjadi pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam di Malaysia yang disusul dengan berdirinya Bank Islam pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Dengan berdirinya Bank Muamalat menjadi pelopor berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dengan bermunculan bank-bank syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang perbankan syariah. Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor, baik Bank Umum Syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS. Pada tabel di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah di mana pada tahun 2009 terdapat 6 bank umum syariah di Indonesia yang kemudian naik 2 kali lipat menjadi 12 dalam kurun waktu 6 tahun. Perkembangan ini diikuti dengan bertambah pula jumlah kantor yang pada tahun 2009 berjumlah 711 kantor menjadi 1970 kantor. Begitu pula dengan unit usaha syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terus berkembang di Indonesia. Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata
nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah. Sebagaimana yang diketahui, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama yang diterapkan baik di lingkungan dalam maupun luar usaha. Kemudian timbul pertanyaan, apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan atau fraud? Kenyataannya tidak, yaitu terbukti dengan adanya kasus-kasus fraud yang terjadi di lembaga syariah. Pada kasus yang pertama, yakni penyaluran kredit fiktif yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kepada BSM Cabang Bogor. Untuk kasus ini, Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank, yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM Cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut, Bareskrim Polri menetapkan 4 tersangka, yang mana 3 diantaranya merupakan pegawai BSM. Kasus selanjutnya, kasus penggadaian emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah. Apa saja pokok permasalahan dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kepatuhan syariah berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah? Apa saja pokok permasalahan dari penelitian ini? Yang pertama, apakah kepatuhan syariah berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah? Yang kedua, apakah ICG atau tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan pada bank syariah? Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan secara Islam dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting di dalam perbankan syariah. Juga mengetahui prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan yang terjadi di dalam kelembagaan tersebut. Teori dalam penelitian. Yang pertama, kepatuhan syariah. Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya fraud pada bank syariah. Yang kedua, Islamic Corporate Governance. Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan, maka diharapkan semakin sedikit jumlah fraud yang terjadi pada bank syariah. Kajian-kajian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori tahun 2011 mengenai sikap dan minat para akuntan dan manajer bank syariah terhadap praktik kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan hasil bahwa akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif terhadap praktik pengungkapan syariah compliance. Penelitian yang lainnya yakni penelitian Kapra N. Ahmad tahun 2002 mengenai survei tata kelola GCG yang dilakukannya di Bahrain. Ia menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika terjadi pelanggaran syariah dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah
amat signifikan mempengaruhi perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Hipotesisnya, dalam penelitian ini hipotesisnya ada 4. Hipotesis yang pertama, Islamic Income Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Hipotesis yang kedua, Profit Sharing Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Hipotesis yang ketiga, Islamic Investment Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Dan yang terakhir, hipotesis yang keempat, Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap fraud pada bank syariah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan metode pemilihan sampel menggunakan purpose sampling. Variable dependent dalam penelitian ini adalah fraud, yakni diukur dengan melihat jumlah internal fraud yang terjadi di bank syariah. Untuk variabel independennya ada 4, Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, Islamic Corporate Governance. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah atau BUS yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam meneliti uji hipotesis, terlebih dahulu kita menseleksi sampel dari tabel di bawah ini. Ada kriteria yang menjadi sampel dari total 12 bank umum syariah yang ada di Indonesia. Jumlah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2010 sampai dengan 2014 berjumlah 11 bank umum syariah. Dari 12 bank umum syariah tersebut terdapat 3 bank umum syariah yang laporan keuangan tahunannya tidak tersedia, dan terdapat 4 bank umum syariah yang laporan pelaksanaan GCG-nya tidak tersedia, sehingga bank umum syariah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel adalah sebanyak 8 bank umum syariah dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 40. Berikut tabel penelitian uji hipotesis atau uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, didapat nilai adjusted R-square pada tabel di atas sebesar 0,301. Hal ini berarti sebesar 30,1% variasi variabel dependent fraud. Hal ini dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, yakni Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, dan Islamic Corporate Governance. Sedangkan sisanya sebesar 69,9%. Berdasarkan hasil uji F pada tabel hasil uji hipotesis, didapat nilai F hitung sebesar 5,028 dengan signifikan 0,002. Karena nilai probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio, dan Islamic Corporate Governance secara simultan berpengaruh
terhadap variabel dependen, yaitu fraud. Sedangkan hasil uji statistik T pada tabel hasil uji hipotesis dari keempat variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi variabel ISIR, IIR, dan ICG tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk ISIR sebesar 0,345, untuk IIR sebesar 0,164, dan ICG sebesar 0,077. Yang ketiganya memiliki nilai di atas 0,05. Sedangkan variabel PSR signifikan karena memiliki nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05, yaitu dalam model regresi. Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen, yaitu PSR, yang berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu fraud. Dari hasil hitung uji hipotesis di atas, terdapat perumusan hipotesis pengaruh syariah compliance terhadap fraud. Hipotesis yang pertama, Islamic Income Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Hipotesis yang kedua, Fraud Sharing Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Hipotesis yang ketiga, Islamic Investment Ratio berpengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah. Untuk pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap fraud ialah berpengaruh positif terhadap fraud pada bank syariah. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut. Syariah compliance dengan proksi Islamic Income Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Syariah compliance dengan proksi Profit Sharing Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada bank syariah. Syariah compliance dengan proksi Islamic Investment Ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Dan Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Saran dari penelitian ini, adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang menjadi saran yang dapat dipertimbangkan bagi penelitian selanjutnya adalah perlunya memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti unit usaha syariah, badan pembiayaan rakyat syariah atau asuransi syariah, menggunakan proksi lain yang berbeda dalam mengukur variabel syariah, compliance, dan Islamic Corporate Governance, menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap fraud pada bank syariah, mengingat variabel dependen dalam model ini hanya menjelaskan 30,1% variabel fraud pada bank syariah. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya dengan judul artikel faktor-faktor yang mempengaruhi fraud pada bank syariah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.